Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mulialah nama Tuhan. Haleluya. Yang memberikan kehidupan ia kekal bagi setiap orang yang percaya, bagi mempelai wanita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kehidupan menelan kematian. Kita mengingat akan hal di mana di zaman-zaman dulu itu sedang terjadi. Haleluya. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan ada kehidupan di sana untuk menggantikan kematian. Haleluya. Ada juga di Kalvari yang menelan kematian, di mana Kristus mati di kayu salib hanya untuk menebus orang-orang yang sudah mati. Itulah sebabnya orang yang mati akan bangkit kembali sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Dan kita mengingat bahwa di zaman Musa juga, bahwa ular yang ditinggikan oleh Musa dari tembaga, setiap orang memandang pasti dia hidup dan penyakit pun akan sembuh. Dan kita tahu ketika tongkat Musa dilemparkan sehingga tongkat tersebut menjadi ular, dan ular si tukang tenung, haleluya, Yanes dan Yambres, ular mereka ditelan oleh ularnya Musa. Haleluya, glory. Dan kita mengingat ketika orang-orang Mesir mengejar bangsa Israel. Haleluya. Dan laut juga menelan mereka. Kita mengingat hal-hal peristiwa sedang berlangsung di zaman-zaman dulu. Haleluya. Bahkan juga di zaman kita ini, zaman mempelai wanita, ini adalah zaman detik-detik terakhir di mana kedatangan Kristus sudah dekat, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah bagi umat manusia. Dan kita akan ditebus, kita akan diubahkan, orang-orang yang benar akan dibangkitkan. Haleluya. Mereka akan diubahkan dengan sekejap mata, di mana Kristus datang nanti bagi orang-orang yang sedang masih hidup, yaitu orang-orang yang percaya, akan diubahkan sekejap mata. Haleluya. Dan akan bertemu dengan Kristus yang kasar di kerajaan 1000 tahun, di masa kerajaan 1000 tahun, di awan-awan. Haleluya. Di perjamuan kawin anak domba Allah. Semuanya sudah disediakan Tuhan bagi semua orang yang Dia kasih. Amin. Haleluya. Glory. Dan kita mengingat akan hal di mana peristiwa sedang terjadi di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, diciptakannya mereka. Allah menciptakan mereka serupa segambar dengan Allah. Mereka adalah manusia roh, laki-laki dan perempuan. Haleluya. Kita mengingat akan hal itu, dan itu akan terjadi dan terulang kembali. Itulah sebabnya tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Amin. Dulu sudah ada. Dan itu dikembalikan dan dikendalikan lagi sampai di akhir zaman ini. Jadi kita akan mengingat hal-hal yang sudah lampau di kitab Kejadian, dan kita mengingat di kitab Wahyu ada awal, ya, ada akhir. Dari permulaan sampai akhir kita tahu. Kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Dan kita mengingat hal-hal semuanya. Semuanya itu adalah komplit dan menyatu satu dengan yang lain. Demikian juga lah halnya dengan ciptaan Allah, manusia yang ada di muka bumi. Saling berkaitan satu dengan yang lain. Haleluya. Untuk supaya semua rencana Allah indah pada waktunya. Amin. Semua kehendak Allah indah pada waktunya. Dan tidak ada yang ketepatan. Itulah yang tepat di setiap zaman. Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan programnya, sesuai dengan zamannya. Sehingga
di zaman-zaman gereja pun Tuhan yang mengatur dan mengutus bintang-bintang pada waktu tersebut. Malaikat yang ketujuh, malaikat ya ketika malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, maka semua akan misteri akan disingkapkan. Haleluya. Dan rahasia-rahasia akan disingkapkan dan diberitahukan bagi orang yang mau bertekun, yang mau mendengarkan, yang mau menerima, yang mau bertindak dan melakukan kehendak Allah di setiap zamannya. Haleluya, glory. Dan kita akan bahas pada waktu yang indah ini. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita yang tertulis di Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, di bawah kolong langit. Kita baca lagi di Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 3 ayat 14-15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Amin. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang Kau limpahkan atas kami, sehingga Kau Tuhan memberitahukan Tuhan segala sesuatu yang dimana dulu kami tidak dapat mengerti. Engkau menyingkapkan Tuhan dia ke zaman ini, supaya anak-anak-Mu, mempelai wanita-Mu mengerti Tuhan akan hidup kami di akhir zaman ini. Memampatkan Tuhan hidup kami pada waktu yang sudah Kutentukan Tuhan. Itulah waktu yang baik bagi kami yang Kuberikan, di mana Engkau Tuhan sudah memperlihatkan segala sesuatu bagi kami. Apa yang dulu terjadi dan apa yang akan terjadi sekarang Tuhan. Rupanya Tuhan kami tahu bahwa tidak ada yang baru. Karena dulu itu sudah ada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Tuhan mengarahkan mata kami dan memberikan Tuhan kepada kami sebuah perjalanan di waktu senja ini Tuhan. Dan Engkau menyediakan makanan bagi kami, yaitu makanan rohani pada musimnya. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Raja Wali yang kejaman, yang siap terbang Tuhan, di mana Engkau memberikan sayap kepada kami, di mana Engkau memberikan mata yang tajam bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat betapa buruknya dunia ini. Karena kami tahu bahwa dunia ini Tuhan sedang runtuh. Gempa bumi berlangsung di mana-mana Tuhan, pembunuhan berlangsung di mana-mana, perceraian berlangsung di mana-mana Tuhan, pertengkaran, perampasan, dan juga bom di mana-mana Tuhan. Segala sesuatu sudah terjadi dan berlangsung di akhir zaman ini Tuhan. Tandanya bahwa hari kedatangan-Mu sudah dekat. Haleluya. Bapa yang baik, kami melihat Tuhan bahwa betapa indahnya surga, yaitu Tuhan yang Kuberikan Tuhan bagi setiap orang percaya, dan di mana nanti Yerusalem yang baru akan turun Tuhan ke bumi kembali untuk Engkau wariskan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yang takut akan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tidak ada Tuhan dunia yang bisa dibandingkan dengan dunia yang akan datang nanti Tuhan. Sebab dunia yang lama
akan berlalu dan laut pun Tuhan tidak akan ada lagi. Tetapi Tuhan, di sanalah terang yang tidak berkesudahan. Di sanalah kemuliaan Tuhan akan menyatu Tuhan bagi setiap orang yang percaya mempelai wanita-Mu. Terima kasih Bapa. Dan wajah-Mu Tuhan akan bertatapan dengan wajah kami. Engkau akan mendekap kami Tuhan, memeluk kami Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa mempelai wanita-Mu sedang berjuang sebagai laskar-laskar Kristus di akhir zaman untuk menentang kejahatan Tuhan dan menyingkirkan Tuhan segala sesuatu yang keji di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami tidak dapat Tuhan memiliki kalau bukan Engkau memberikan Tuhan kekuatan bagi kami yang kami miliki, untuk supaya kami sanggup Tuhan melawan segala sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah menunjukkan firman kepada kami. Dan inilah firman yang sedang kami bacakan Tuhan. Dan untuk supaya terangkat Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap telinga, menjadi telinga seorang murid yang baik. Dan mengurapi kepala kami Tuhan, siap kami mendengar. Dan kami sudah membuka hati kami Tuhan, dan palungan kami bahwa firman-Mu Engkau meteraikan di dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan melihat hal ini yang tertulis di kitab Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10 tadi. Biar saya baca ulangi. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Haleluya. Apakah semuanya ini sudah ada sebelum kita ada? Haleluya. Sebelum kita ada. Tetapi ini sudah berlangsung di zaman dulu, di zaman yang lampau. Di zaman Masehi, di mana ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Haleluya. Kalau orang tidak mengerti, ya, di zaman ini, maka mereka tidak pernah bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah pengertian semuanya ini? Seolah-olah ini sudah terjadi. Tetapi bagi mempelai wanita, bagi orang-orang yang sederhana, yang dilahirkan kembali, yang takut akan Tuhan, mereka mengerti apa maksud firman ini. Amin. Haleluya. Apa tujuan firman ini? Seolah-olah ini sudah ada. Tetapi ini sudah ada dulunya. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi dan segala isinya. Haleluya. Sehingga dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi. Dengan kata lain, bahwa firman sudah ada dulu. Di mana Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Sehingga firman itu dituliskan di dalam buku, berbentuk buku, dan dituliskan di dalam Alkitab. Dan dulu dituliskan di buku kitab Musa, yaitu hukum Taurat. Haleluya. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Haleluya. Jadi tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kapan jatuh manusia ke dalam dosa? Di Taman Eden. Apakah hal yang sama di setiap zaman gereja bahwa manusia jatuh ke dalam dosa? Terulang kembali setiap manusia, ya,
yang tidak takut akan Tuhan, mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Terulang kembali. Haleluya. Apakah ada korban sembelihan di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa? Itu terulang kembali. Itu adalah bayangan. Wujud nyatanya bahwa Kristus akan korban dan disembelih untuk menggantikan dosa kita dan membayar dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Anak domba disembelih ketika manusia jatuh. Anak domba juga disembelih ketika manusia jatuh di Kalvari. Haleluya. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, Adam dan Hawa melahirkan 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Kita tahu siapa kepribadian Habel dan siapakah Kain. Kain adalah yang dilahirkan oleh perempuan. Gereja tersebut bahwa perempuan adalah gambaran gereja. Haleluya. 2 orang dilahirkan seorang perempuan. Yang jatuh, yang satu jahat, yang satu yang baik. Haleluya. Dan kita tahu orang yang jahat itu adalah Kain. Bahwa jika kita menelusuri di dalam Alkitab, bahwa daftar susila dari keturunan Adam, Kain bukan termasuk daftar keturunan daripada Adam. Haleluya. Kita melihat daftar sisila keturunan Adam, Kain tidak termasuk di situ. Karena dia adalah manusia yang jahat. Seorang pembunuh saudara kandungnya. Haleluya. Jadi kita melihat lagi tentang Habel. Habel adalah orang yang baik di mata Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga dia memiliki pewahyuan dan dia mempersembahkan korban persembahan, yaitu domba yang berlumuran darah. Dipersembahkan kepada Allah. Karena dia tahu bahwa itulah yang diingini oleh Allah. Yaitu darah. Yaitu korban sembelihan. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana tentang persembahan Kain. Dia adalah seorang petani. Dia mempersembahkan keinginannya dia sendiri. Tanpa pewahyuan. Di sanalah persembahan yang tidak diindahkan oleh Allah. Allah tidak mau menerima persembahan Kain tersebut. Haleluya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pewahyuan. Tetapi Allah berkata kepada Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram Kain? Persembahkanlah, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh adikmu itu, supaya aku terima, supaya aku indahkan. Tetapi kita lihat, apakah Kain mau menerimanya? Terbalik poin. Apa yang terjadi pada waktu itu? Hati Kain panas, mukanya muram, sehingga dia membunuh adik kandungnya. Haleluya, yaitu Habel. Glory. Seorang pendurhaka, seorang pembunuh, seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Siapakah dirinya? Dia adalah seorang manusia yang mendapatkan persilangan, yang dilahirkan dari hasil persilangan antara ular, benih ular dan Hawa. Amin. Amin. Haleluya. Dan siapakah yang menggantikan Habel? Adalah Set. Mulai dari situlah manusia memanggil Allah.
Haleluya. Karena Set, ya, orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Tetapi kita lihat manusia semakin bertambah banyak di muka bumi dan memenuhi bumi. Sebagian adalah keturunan daripada Kain, sebagian keturunan daripada Set. Kita melihat di Alkitab bahwa keturunan Set, mulai dari situlah mereka memanggil nama Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita lihat mulai dari keturunan Kain, mulai dari sanalah mereka penyembah berhala. Haleluya. Mereka tidak mau memanggil Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan dan mereka tidak mau melakukan apa yang diucapkan Allah untuk dia lakukan. Haleluya. Glory. Sehingga manusia semakin bertambah banyak. Tetapi kita lihat ketika terjadi penyilangan, terjadi lagi penyilangan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Siapakah anak-anak Allah? Adalah keturunan daripada Set. Siapakah anak manusia? Adalah keturunan daripada anak-anak Kain. Dan anak-anak Allah melihat bahwa keturunan daripada anak-anak Kain, keturunan Kain cantik-cantik, perempuannya lalu mengambil satu dengan yang lain sesuka hati mereka. Terjadilah di sana kawin mengawinkan. Terjadilah di sana pesta pora. Ya. Sehingga Allah melihat betapa buruknya bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah diselubungi dosa. Sudah dibungkus oleh kejahatan. Tetapi kita lihat apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang berlangsung? Maka Allah murka. Lalu Allah membinasakan manusia di muka bumi dengan mendatangkan air bah. Haleluya. Tetapi apakah percuma perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Set dan juga anak-anaknya? Tidak. Haleluya. Sehingga Sem melahirkan Enos dan Kenan, ya, dan Mahalalel dan Yafet dan Henok dan juga Matusaleh, Lamek dan juga Nuh. Itulah keturunan Set. Haleluya. Dan kita tahu bahwa itulah garis keturunan daripada Set. Sehingga manusia sudah semakin bertambah di muka bumi. Dan juga keturunan Kain. Tapi kita lihat di zamannya, di masanya Nuh ketika dia lahir. Nuh lah yang paling terkecil daripada keturunan Set. Lalu Allah memanggil Nuh. Haleluya. Allah mendekati Nuh dan mengucapkan firman dan mengucapkan, ya, dan mengatakan suatu tugas untuk dilakukan Nuh. Lalu Allah berkata kepada Nuh supaya Nuh membangun bahtera. Haleluya. Karena Allah sudah murka melihat manusia yang sudah diselubungi oleh dosa. Lalu Allah mendatangkan air bah setelah Nuh selesai membangun bahtera. Dan ada 8 orang masuk ke dalam bahtera yang diselamatkan oleh Allah. Haleluya. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ada 3 menantunya. Dan kedua ayahnya menjadi 8. 3 anaknya, 3 menantunya, ayah dan ibunya adalah 8 di dalam bahtera. Haleluya.
Tetapi kita lihat, ketika mereka ada di dalam bahtera, dosa tidak berkesudahan sebelum waktunya tiba. Ya, sebelum waktunya tiba, setan, iblis sedang menyusup kepada seseorang sehingga dosa terulang kembali. Sehingga perbuatan HAM yang menjijikkan di mata Tuhan dan terulang kembali. Haleluya. Apakah itu sesuatu yang baru? Tidak. Karena dosa sudah terjadi Taman Eden. Haleluya. Apakah segala sesuatu, kejijikan, ya, perkawinan, pesta pora di zaman Sodom dan Gomora adalah yang baru? Tidak. Itu sudah terjadi di zamannya Kain. Haleluya. Ketika di mana air bah datang untuk memusnahkan manusia. Jadi tidak ada yang baru. Haleluya. Jadi ketika setan menyusup kepada Ham, ya, sehingga dia juga melahirkan seorang laki-laki, yaitu Kana. Dia memperlakukan yang menjijikkan di mata Tuhan kepada ibunya. Dari sana timbullah mulai kejahatan kembali. Apakah itu masih baru? Tidak. Itu tidak baru. Haleluya. Jadi ketika Nuh berkhotbah 120 tahun, air bah datang. 8 orang diselamatkan. Dan ada 3 bangsa. Ya, ada 3 bahasa. Yaitu bahasa Sem, Ham, dan Yafet. Nah, setelah itu dari Sem, ya, kita lihat bahwa dari Sem lahirlah juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari Ham lahirlah juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Dan juga dari Yafet juga lahir orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat, hanya dari Ham, dari keturunan Ham, lahirlah orang-orang yang juga yang jahat. Siapakah mereka? Nimrod yang mendirikan menara Babel. Mereka adalah penyembah berhala. Dan Kus, Semiramis. Mereka adalah dari garis keturunan Ham. Haleluya. Apakah terulang kembali seperti yang dilakukan oleh anak-anak Kain? Tidak ada yang baru di bawah kolong langit, di bawah matahari. Haleluya. Jadi kita lihat keturunan Sem, ya. Kita tahu bahwa keturunan Sem adalah Nahor. Ya, keturunan Nahor adalah Tera. Ya. Keturunan. Jadi kita lihat bahwa Abraham dan Nahor dan Haran, ya, adalah abang beradik. Jadi kita tahu bahwa anak Tera adalah 3 orang. Yaitu Abram bukan Abraham, ya, tetapi itu juga sama. Ya. Ketika Allah mengganti namanya, Abram menjadi Abraham. Amen.
Abraham, ya, Nahor dan juga Haran. Kita tahu bahwa Abraham mempernakkan Ishak. Dan kita tahu bahwa Nahor bahwa Nahor mempernakkan istri Ishak. Kita harus mengingat hal itu. Ribka. Haleluya. Jadi Haran mempernakkan Lot. Hanya Lotlah garis daripada keturunan Haran. Lalu dia mati. Itulah sebabnya Abraham membesarkan Lot. Anak-adiknya. Dialah mengasuh. Dialah membesarkan. Haleluya. Tetapi kita lihat di penyimpangan hal tersebut. Ada salah satu daripada keturunan yang satu yang tidak baik. Di mata Tuhan. Atau di hadapan Tuhan. Haleluya, kita melihat hal tersebut. Siapakah kepribadian Sem? Siapakah kepribadian Ham dan juga Yafet? Haleluya. Terulang kembali apa yang sedang berlangsung di zaman-zaman yang sudah lampau. Sampai di zaman mereka. Tidak ada yang baru. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, ketika berpencar, ya, ketika Nuh berumur 950 tahun, Nuh mati. Haleluya. Dia berumur 950 tahun, lalu Nuh mati. Jadi keturunan Yafet berpencar ke sebelah pesisir. Haleluya. Jadi kita melihat tadi bahwa keturunan Ham adalah Kus dan Misraim. Dan Kus memperanakan Nimrod yang gagah perkasa. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Haleluya. Di manakah itu? Sebelah tanah Sinea. Mendirikan Niniwe, ya. Jadi itulah kota yang paling besar pada waktu itu. Yang didirikan oleh Nimrod. Jadi kita melihat bahwa keturunan Sem, ya, keturunan Sem, kita melihat tadi bahwa ayah Sem adalah Tera dan Abraham tadi dan juga Nahor dan Haran. Jadi kita lihat, ya, saya melangkahi tadi. Sebelum air bah datang, ya, sebelum air bah datang, Henok sudah terangkat terlebih dahulu. Sebelum kesusahan besar datang. Sebelum kesusahan besar datang, Henok sudah terangkat. Jadi itu adalah gambaran atau bayangan bagi mempelai wanita. Wujud nyatanya nanti bagi kita. Sebelum kesusahan besar datang, mempelai wanita sudah diubahkan. Amin. Haleluya, sudah terangkat terlebih dahulu. Haleluya. Glory.
Jadi kita melihat ya di sini di ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Haleluya. Lama sebelum kita ada. Selalu mengatakan sebelum kita ada. Karena peristiwa tersebut selalu berulang-ulang. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu berjalan sampai akhir zaman. Perbuatan-perbuatan yang jahat pun harus berjalan juga di setiap zaman. Terulang kembali. Haleluya. Jadi kita lihat ya bahwa mereka adalah mengambil jalan masing-masing dan melakukan pekerjaannya masing-masing. Ada yang jahat, ada yang baik di mata Tuhan. Haleluya. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk supaya rencana Allah tergenapi, untuk supaya rencana Allah adalah nyata, realita di setiap zaman. Haleluya. Kalau bukan demikian, maka Kristus tidak perlu menjadi daging dan disalibkan. Karena anak domba Allah sudah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Dan kita pun untuk melakukan kehendak Allah sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Kita melakukan yang benar di mata Tuhan lewat firman. Di akhir zaman lewat seruan. Itulah lewat demikianlah kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi yang satu adalah lewat penutupan. Apakah penutup? Haleluya. Lewat sehelai penutup daun pohon ara yang dicoba diambil oleh Hawa dan Adam sebagai penutup. Penutup adalah agama. Haleluya. Apakah cukup demikian untuk supaya dosa mereka diampuni? Tidak. Gak ada arti. Itu soal jasmani, bukan rohani. Haleluya. Glory. Jadi kelicikan manusia di zaman dulu sampai akhir zaman, ada yang melakukan untuk mencoba untuk menutupi dosa, dan yang satu juga ya berseru dan memohon kepada Tuhan supaya dosanya diampuni. Lalu Tuhan mengatakan, perbuatlah seperti yang kukatakan kepadamu, ya Tuhan. Lalu datang lagi Tuhan kepada yang satu, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh adikmu yang benar di mataku, di hadapanku. Yang satu tidak mau. Lalu dia membuat sesuatu hasil dari pikirannya sendiri untuk menutupi dosa. Padahal ya pikiran dan hatinya adalah menjijikkan di mata Tuhan. Seperti itulah perbuatan-perbuatan orang-orang di zaman dulu. Nimrod pikir bahwa ketika dia membangun menara Babel, sehingga dialah orang yang paling kuat yang diakui oleh Allah di dunia ini. Karena dia adalah kaya raya. Dia adalah seorang penguasa di muka bumi.
Haleluya. Orang-orang tertarik melihat dia lewat kekayaannya dan keperkasaannya. Semua orang berseru, Nimrod, Nimrod. Tetapi kita lihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, suaranya tidak pernah kedengaran. Mereka sujud, berdoa kepada Tuhan. Amin. Supaya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan membangun sebuah menara yang besar. Tingginya sampai menjulang sampai ke langit. Apakah Tuhan melihat, oh, bangunanmu ini sudah bagus, ya, sudah hampir sampai ke langit, aku akan menerima doamu? Tuhan gak melihat bangunan. Tuhan hanya melihat bangunan yang ada di dalam palungan kita. Haleluya. Dandanan kita, dandanan seorang mempelai wanita yang berpakaian firman. Itulah yang dilihat Tuhan, yaitu adalah hati. Haleluya. Glory. Jadi kita melihat juga, ya, di zaman-zaman gereja selalu terulang. Dosa di zaman Efesus, terulang di zaman Smyrna, terulang di zaman Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, semakin gelap. Disinilah suam-suam kuku. Terulang kembali. Jadi tidak ada yang baru bagi orang-orang percaya di setiap zaman. Karena kita sudah melihat apa yang sudah berlalu. Haleluya. Seolah-olah itu adalah baru di mata kita, di hadapan kita, yang sedang berlangsung zaman ini. Bukan. Haleluya. Itu sudah ada dulu sebelum kita ada. Haleluya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Haleluya. Jadi apa yang sudah diciptakan Allah itu tidak akan dikurangi. Apa yang sudah dibuat Allah itu tidak akan bisa ditambah supaya manusia takut. Tetapi apakah manusia yang jahat takut? Tidak. Mereka menukang-nukangi segala sesuatu. Oh, kita buatlah seperti ini, biar kita bisa pergi ke awan-awan. Kita buat jet. Ya, kalau dunia ini nanti sudah berakhir, kita akan hidup di sana, di planet sana. Tuhan sudah katakan, langit dan bumi akan berlalu. Lalu manusia itu akan tinggal di mana? Orang-orang yang pintar akan tinggal di mana? Emangnya bisa di bulan? Gak ada lagi bulan. Emangnya bisa di matahari? Gak ada lagi matahari. Tuhan katakan dunia, ya, bumi yang sudah lama, langit yang sudah lama akan berlalu, akan digantikan menjadi langit yang baru, bumi yang baru. Laut pun tidak akan ada lagi. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia mencoba, ya, untuk menyaingi Allah. Haleluya. Mencoba bersembunyi di sebuah gua atau di bawah pohon. Gua pun akan dirembukan, akan dihancurkan. Pohon pun akan dihancurkan semuanya. Haleluya. Glory. Gempa bumi. Apakah itu masih hal yang baru di zaman ini? Tidak. Di zaman dulu pun sudah ada gempa bumi. Haleluya. Di zaman Nuh sudah berlangsung gempa bumi. Di setiap zaman. Di zaman Kristus sudah terjadi gempa bumi.
Itu adalah sebuah gambaran perlambang. Kita lihat di zaman Kristus. Gempa bumi sedang berlangsung. Tetapi, ya kita lihat, sebelum gempa bumi datang, pada waktu tersebut, Kristus sudah terlebih dahulu membangkitkan orang-orang mati dari kubur. Haleluya. Dan membawa mereka ke dimensi sorga. Dan Kristus juga membawa mereka berjalan-jalan. Haleluya. Apakah gempa bumi sedang berlangsung pada waktu itu? Gempa bumi sedang berlangsung. Tetapi Tuhan selalu memperhatikan dan peduli di setiap saat bagi anak-anaknya. Bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Sekalipun mempelai wanita, ya, jatuh dari pesawat atau kapalnya karam di tengah laut, ya, mereka selalu dijaga Tuhan siang dan malam. Bahkan satu biji pun rambutnya jatuh, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Tuhan melihat. Karena rambut satu biji, ya, rambut orang percaya mempelai wanita sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita bayangkan. Itulah sebabnya satu biji rambut kita ini jatuh, itu selalu dihitung Tuhan. Haleluya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi tidak ada yang ketepatan di muka bumi. Tetapi kita lihat di setiap zaman, bahkan di akhir zaman ini, orang mencoba menutup-nutupi dosa dan kekejian. Haleluya. Apakah arti setiap minggu ibadah? Apakah arti ketika sampai di gereja, ya, bertekun memohon, Tuhan ampunilah dosaku yang aku perbuat kemarin, semalam, minggu yang lalu? Gak ada arti. Ibadah yang sejati, yang benar-benar sejati dalam Tuhan adalah pekerjaan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan karena minggu, tiba minggu, rajin ke gereja, memakai jas yang mahal, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Karena kita lihat tadi bahwa arti penutup adalah agama. Jangan dicoba untuk menutup-nutupi kesalahan dan dosa. Haleluya. Glory. Supaya nampaknya di mata manusia baik. Haleluya. Supaya di mata Tuhan, supaya di mata manusia dia adalah seorang puji-pujian. Bukan itu. Tuhan tidak pernah memandang kekayaan. Tuhan tidak pernah memandang pakaian. Tetapi Tuhan memandang dan melihat hati. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat peristiwa di zaman dulu dan dibandingkan dengan zaman ini. Ya, pembunuhan di mana-mana. Apakah itu masih hal yang baru? Tidak. Di zaman Kain pun, ketika manusia dilahirkan oleh Hawa, 2 orang anak, ya, dia sudah membunuh. Apakah masih baru bagi orang-orang yang sedang berlangsung di daerah-daerah sana, ketika manusia membunuh seorang, ya, keluarganya sendiri, suaminya, istrinya, anak-anaknya, tidak pilih bunuh, karena itu akan berulang seperti yang dilakukan oleh Kain, ya, kepada adiknya, saudara kandungnya. Apakah itu masih baru? Kita melihat
Gempa bumi berlangsung di mana-mana, menewaskan beribu orang mati, bahkan berjuta orang di antar negara. Apakah itu masih baru? Tidak. Apalagi itu dibandingkan di zamannya Nuh. Haleluya. Murka Tuhan sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Haleluya. Amin. Pertengkaran, perselisihan di mana-mana antara bangsa dan bangsa. Jangankan antara bangsa dan bangsa, antara dari satu garis keturunan pun, seperti yang kita lihat tadi, ya, di mana 3 orang keturunan daripada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kita sudah melihat tadi. Itu sudah berlangsung. Haleluya. Dan juga ada 12 keturunan daripada Yakub. Kita sudah melihat perselisihan demi perselisihan. Haleluya. Perang di mana-mana. Apalagi di zaman ini. Apakah hal yang masih baru? Karena di mana orang-orang sedang, ya, membutuhkan bagi hidupnya narkoba, sabu-sabu, dan ganja dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa hidup dengan tenang tanpa obat-obatan tersebut? Itu adalah makanan darah mereka. Itu adalah makanan bagi pikiran dan hati mereka. Pikiran dan hati mereka tidak senang kalau mereka tidak mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, ganja, narkotika, dan lain sebagainya. Dan juga miras, judi. Hati mereka tidak senang kalau tidak memegang kartu untuk main judi. Hati mereka tidak senang kalau tidak menelan miras. Ya. Haleluya. Hati mereka tidak senang kalau tidak korupsi. Hati mereka tidak senang kalau tidak bertengkar, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Kita melihat mereka garis dari keturunan siapa? Apakah itu masih baru? Tidak. Terulang kembali seperti yang dilakukan orang-orang jahat di zaman dulu. Hal yang sama juga. Apakah kita masih baru? Tidak ada yang baru. Mempelai wanita. Aduh, kita masih baru. Seperti ini. Sudah terlebih dahulu saudara-saudara kita melakukan seperti yang kita lakukan di zaman dulu. Haleluya. Glory. Kain, orang yang jahat. Set, orang yang baik. Penyembah Tuhan di zamannya. Takut dan tekun berdoa, selalu memohon kepada Tuhan. Supaya berkat dan pewahyuan dan rahmat diberikan Tuhan kepadanya. Hal yang sama juga di zaman kita. Di akhir zaman. Kita selalu memohon kepada Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan supaya bagi kita diberikan hikmah, pengetahuan akan firman Tuhan, pewahyuan, iman yang teguh, kebaikan, kesalehan, kasihkan saudara-saudara. Haleluya, itulah yang kita inginkan. Dan juga diinginkan oleh saudara-saudara kita di zaman dulu. Haleluya. Jadi kita melihat dari garis keturunan. Kita melihat peristiwa di zaman dulu. Bagaimana tentang alam. Haleluya. Bagaimana dengan alam di zaman dulu. Bagaimana dengan alam di pertengahan zaman. Bagaimana dengan alam di akhir zaman. Kita hanya melihat ke belakang. Datang gempa bumi di negara ini.
Ya, di negara ini datang gempa bumi. Di provinsi sana datang gempa bumi. Haleluya. Apakah itu harus datang? Itu harus datang. Tsunami harus datang. Karena tsunami juga dulu sudah ada. Haleluya. Apakah itu masih baru? Tidak. Yang penting bagi orang-orang percaya bagi kita adalah selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan siang dan malam. Amin. Haleluya. Hanya itu. Haleluya. Tidak ada ketepatan bagi hidup kita. Inilah yang tepat bagi hidup kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diselamatkan daripada maut. Amin. Haleluya. Kita melihat ketika tsunami datang. Mereka sempat mengatakan, Tuhan tolong. Sudah ketinggian sampai 20 meter ke atas tsunami datang dari sana untuk menghancurkan semua bangunan dan juga manusia. Apakah mereka memohon dan mereka tangan memohon kepada Tuhan? Iya, tetapi Tuhan tidak bisa lagi menolong mereka. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia daripada bencana? Musibah hanya satu, lewat perbuatan individu, lewat perbuatan perorangan, lewat perbuatan orang-orang yang baik di mata Tuhan. Hanya lewat perbuatan. Haleluya. Kita melihat Yohanes Pembaptis, apakah dia dibunuh, dipenggal? Iya. Apakah Tuhan membiarkan? Tuhan membiarkan dia dibunuh, dipenggal kepalanya, dipenggal lehernya. Apa yang dilihat Tuhan? Lewat perbuatan dia. Itulah yang menyelamatkan hidupnya. Haleluya. Bukan karena kita pintar membuat sebuah pesawat, mobil, kereta, dan lain sebagainya, dan sukses di bidang pertanian. Bukan itu. Tuhan melihat lewat perbuatan. Haleluya, glory. Karena segala sesuatu sudah Allah tentukan. Amin. Tsunami akan datang nanti di tahun 2023 di daerah sana itu akan datang. Gempa bumi akan ada nanti di bagian negara yang ini. Gempa bumi akan datang. Bom harus meledak di negara yang itu. Bom harus meledak. Haleluya. Glory. Apakah ketepatan? Ya. COVID-19 di zaman ini mulai tahun 2000